Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemerintah mendorong daya beli masyarakat untuk menyelamatkan ekonomi, salah satunya dengan memberikan bantuan sosial kepada pekerja dengan gaji di bawah 5 juta rupiah. Apakah kebijakan ini akan menolong ekonomi Indonesia? Untuk membahasnya, kita telah terhubung dengan pengamat ekonomi Yanuar Rizky. Mas Yanuar, selamat pagi. Pagi, Mas. Ya, Mas Yanuar, Rp600.000 per bulan untuk pekerja di bawah penghasilannya 5 juta rupiah. Apakah kebijakan dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini cukup untuk membuat Indonesia terhindar dari resesi, Mas Yanuar? Gini ya, kita harus bedakan dulu antara pertumbuhan ekonomi yang menurun, karena kalau yang menurun ini semua negara juga menurun ya. Jadi artinya karena ini kan situasi pandemi globalnya, pandemi coronanya terjadi global. Jadi kalau dari sisi produksi sudah pasti turun. Jadi kontribusi dari sisi sektor usaha sudah pasti turun lah karena untuk impor bahan baku turun dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi Indonesia kan ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Nah, konsumsi rumah tangganya ini turun banyak, tapi tidak sebesar negara-negara lain sebetulnya, walaupun turun gitu. Nah, kalau dilihat, menurut saya kebijakan ini sebetulnya lebih kepada mencegah terjadinya masalah sosial, gitu ya. Artinya bahwa kita akan mengalami pertumbuhan ekonomi, masa yang sulit itu sudah terjadi. Nah, yang terjadi sekarang itu kan begini ya. Kalau untuk masyarakat yang atas, konsumsinya atas ataupun pendapatannya atas, mereka punya uang, tapi mereka takut untuk melakukan konsumsi karena ada faktor jaga jarak dan sebagainya sehingga memilih untuk tidak keluar. Uangnya ada. Bahkan mereka meskipun misalnya punya usaha, seorang pengusaha, dunia usahanya lesu, tapi kalau dia misalnya punya instrumen di pasar keuangan, walaupun pasar keuangan sedang melemah, tapi masih bisa menghasilkan uang dari situ. Jadi uang ada tapi tidak mau konsumsi, karena faktornya adalah faktor ketakutan. Nah, kalau kita ke bawah sedikit, ke kelompok yang tengah, itu ya so-so, ataupun antara mereka berani untuk berinteraksi, ada uang dari tabungannya, tapi juga mungkin mereka masih terbatas karena sekarang bagaimanapun juga misalnya kalau kita lihat restoran udah buka tapi tetap jadi pembatasan jarak dan sebagainya. Nah, ada yang di kelompok yang bawah sebetulnya yang kita bicarakan di bawah 5 juta ini. Nah, di bawah 5 juta ini kalau dari sisi keberanian mereka jauh lebih berani berinteraksi dibandingkan oleh kelompok-kelompok yang di atasnya, tapi mereka nggak punya uang. Nah, masalahnya lagi adalah yang besar di kita itu adalah di sektor informal. Nah, sektor informal itu tuh besar sekali. Nah, sektor informal selama ini mendapatkan pendapatannya dari jual jasa maupun jual barang ke kelompok kelas menengah formal yang kantoran, dari belanja mereka ketika di kantor, ketika di rumah dan sebagainya, baik itu menjual jasa ataupun menjual barang-barang konsumsi dari kelompok menengah formal yang di bawah, jadi tengah bawah. Jadi kelompok tengah yang sebetulnya punya pekerjaan tapi pas-pasan sekali. Nah, kelompok ini punya keberanian untuk interaksi, tapi dia tidak punya pendapatan dengan macam-macam variasinya. Ada yang di unpaid leave, artinya perusahaan merumahkan, kemudian dianggap itu sebagai unpaid leave, ada yang pemotongan upah dan sebagainya. Nah, mereka tidak punya pendapatan, tapi mereka berani bertransaksi. Nah, kelihatannya yang pemerintah sentuh tuh yang ini. Jadi pemerintah menyentuh sektor ini agar sektor ini sebetulnya memberikan multiplier untuk belanja. Karena kalau di kelompok ini kemungkinan besar mereka akan belanja. Dengan uang seperti itu mereka tetap akan belanja karena keberaniannya ada. Nah, mereka akan belanja sehingga menopang kepada roda ekonomi di sektor informal itu. Nah, kalau pertanyaannya itu akan menyelamatkan pertumbuhan kita, ya tingkat konsumsi mereka sebetulnya masif, volumenya besar, ataupun transaksinya besar, tapi nilainya kan kecil-kecil. Kalau kita ingin mendongkrak yang lebih cepat, ya tentu kalau yang di tengah sampai tengah atas dan kelompok atasnya bergerak, itu tentu kita akan kembali ke situasi konsumsi normal. Tapi kalau menurut saya yang ini kan sulit. Tapi kan kalau yang ini tidak akan menimbulkan kontraksi sosial, dengan kata lain mereka sih tetap bisa menjalani hidup, bisa makan, bisa segala macam. Jadi kelihatannya pemerintah lebih kepada mencegah terjadinya masalah sosial. Kalau jumlahnya sebesar Rp600.000 per bulan, dari segi jumlah ini cukup tidak untuk membuat orang akhirnya mau untuk berbelanja begitu? Gini, yang jadi masalah ya satu ya yang saya dengar bahwa ini mensasar ataupun menyasar pemerintah menggunakan, jadi ada kelemahan lama yang sebelum pandemi pun kita sudah masalah, itu masalah data kependudukan. Nah, pemerintah akan menggunakan juga adalah karyawan-karyawan ataupun pekerja-pekerja
yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Artinya kan orang yang dibayar iuran BPJS Ketenagakerjaannya yang gajinya di bawah 5 juta, itu katanya 13,5 juta. Itu nanti akan punya masalah sendiri loh. Jadi artinya begitu nanti diimplementasikan oleh pemerintah, belum lagi pemerintah kan inginnya langsung transfer tunai ke rekening masing-masing karyawan itu lagi dikumpulkan saya dengar. Nah nanti juga timbul masalah, misalnya di perusahaan ada 100 orang, ada 80 dibayarin iuran BPJS Ketenagakerjaannya, sehingga ada datanya di BPJS Ketenagakerjaan. Ada 20 orang tidak dibayarkan, itu nanti yang 20 akan menganggap, loh kok saya jadi nggak kebagian, itu juga harus diantisipasi pemerintah loh. Belum lagi orang-orang yang berada di sektor yang misalnya gajinya 5 juta tapi tidak pernah dibayarkan sama sekali oleh perusahaannya. Itu satu masalahnya. Masalah kedua adalah yang ditanyakan tadi, apakah 600.000 cukup? Yang saya khawatirkan begini, yang saya khawatirkan pemerintah juga tidak punya data sebetulnya kelompok di bawah 5 juta ini sekarang masih punya penghasilan nggak? Kalau mereka masih tidak punya penghasilan, misalnya gajinya yang saya dengar buruh-buruh di pabrik ada yang dipotong 25%, misalnya ada yang dipotong 50%, ada yang tidak sama sekali dapat upah. Nah sekarang kalau mereka dapat 600.000 takutnya dia pakai untuk bayar hutang karena kemarin juga nggak dapat upah kan gitu. Itu satu. Yang kedua masalahnya. Masalah ketiga yang dikhawatirkan dari sisi pengusahanya gitu ya. Jadi artinya begitu pemerintah mentransfer 600.000 per orang, saya takut nanti pengusaha juga oportunis, dia juga mengatakan kepada para buruhnya, lah 600.000 kan udah dikasih pemerintah, saya kurangin upahnya 600.000. Jadi kan ini tidak akan berdampak apa-apa. Jadi ini variasinya itu bagaimana pemerintah membangun hubungan industrial sebetulnya dengan para pengusahanya juga gitu. Walaupun ini ditransfer langsung oleh pemerintah loh, tapi bagaimana juga agar tidak terjadi yang namanya hubungan industrial yang tidak harmonis gara-gara ini. Apakah ini artinya Mas Yanuar bahwa pemberian insentif Rp600.000 tersebut bisa kita katakan tidak efektif sebetulnya untuk mendorong daya beli masyarakat? Kalau permasalahan seperti yang Mas Yanuar bilang tadi. Kalau semua permasalahan itu bisa ditangani dengan baik, dengan cepat, dengan tepat, menurut saya ini sangat berarti. 600.000 jangan dilihat dari kacamata kita yang punya pendapatan di atas 5 juta, 600.000 buat pendapatan yang di bawah 5 juta itu sesuatu gitu. Jadi artinya pasti kalau dia kasih 600.000 itu kan artinya sekitar 10%-an penambahan pendapatan dia. Cuman masalahnya pendapatan dia sendiri sekarang berkurang tidak. Saya takutnya sudah tidak digaji juga. Kalau tidak digaji kan sebetulnya tidak akan menutupi. Jadi kalau semua masalahnya itu bisa dihandle dengan baik oleh pemerintah, bahwa kemudian juga bagaimana masalah-masalah sosial ketika ada pekerja di bawah 5 juta yang tidak terdeteksi datanya karena tidak bayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bisa diatasi. Kalau ini semua bisa diatasi menurut saya 13,5 juta pekerja dikasih 600.000, mereka pasti akan belanja. Jadi efektifnya pasti efektif, tapi kalau ada masalah sosial setelah itu menjadi tidak efektif karena kemudian persoalan berikutnya adalah persoalan gejolak sosial gitu di antara masyarakat gitu. Mas Yanuar, lalu nasib dari para pekerja kita yang tidak terdata dalam jam sostek itu bagaimana kemudian? Bukankah kemudian jumlah penerima dari bantuan ini akan terasa begitu sedikit begitu ya dibandingkan dengan yang terkena pandemi COVID-19? Betul, dan masalahnya lagi pemerintah harus siap dari kelompok yang tidak terdata itu karena akan merasa mereka dianaktirikan dan kemudian akan timbul keberisikan baru yang kemudian akan mengganggu dari sudut pandang dari sisi stabilitas sendiri. Kedua, masalah hubungan industrial gitu. Masalah hubungan industrial misalnya kalau misalnya perusahaan ataupun mandor-mandornya mengatakan bahwa 600.000 itu bukan diambil oleh si mandornya misalnya, tapi 600.000 itu memotong upah si buruh karena nganggap pemerintah udah kasih 600.000. Itu juga akan timbul masalah loh. Bahwa ini masalah kelihatannya dari sisi makro 600.000 ini kalau efektif seperti saya bilang ini memang diperlukan dalam perekonomian terutama bukan ke soal pertumbuhan yang menurut saya, tapi bagaimana mencegah gejolak sosial di masyarakat. Karena tujuannya mencegah gejolak sosial di masyarakat, karena data kita yang buruk dan ada juga orang yang bisa dia pekerja formal tapi juga nggak dibayarkan sehingga nggak dapat dan kemudian berbagai macam yang saya katakan tadi, masalah yang ingin kita cegah malah akhirnya terpicu juga gitu. Itu yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Jadi kombinasi kebijakannya nggak bisa melulu dari sisi ekonomi ini. Jadi pemerintah harusnya juga
lebih melihat ke lapangannya seperti apa, karena variasinya ini akan banyak loh. Dan ini bisa jadi berikutnya membuka luka lama yang sebetulnya selama ini tidak terkuak ya. Misalnya moral hazard dari banyak perusahaan yang tidak membayarkan iuran BPJS PK. Dengan ada ini nanti kan jadi ketahuan, jadi ada keributan baru gitu. Jadi menurut saya hati-hati dalam eksekusinya. Tapi kalau dilihat dari sisi ekonomi, 600.000 mereka belanja, pasti belanja. Tapi kalau eksekusinya menimbulkan masalah sosial yang ingin dicegah, ya itu harus hati-hati pemerintah. Baik, Mas Yanuar Rizky, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.